Suatu ketika saya bertemu dengan seorang kenalan dokter medis. Dia seorang direktur rumah sakit di sebuah kota besar di Tanah Jawa. Dia mengatakan bahwa konseling itu dapat disebut sebagai terapi omong-omong. Sedangkan dia menolong orang dengan terapi obat. Untuk menanggapi pendapatnya, saya kemudian memikirkan ulang apa yang saya lakukan selama ini. Dari pengalaman selama puluhan tahun, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa konseling tidak dapat begitu saja disebut sebagai terapi omong-omong. Dalam banyak kesempatan, konselor tidak selalu memerlukan banyak omong. Ketika konselor menggunakan teknik atau terapi musik dari pendekatan behavioral untuk menolong konseli agar menjadi rileks, tenang, dan merasa lebih nyaman, dia tidak perlu banyak memakai komunikasi verbal. Begitu pula dalam terapi menggunakan air, permainan, spa, seni kreatif, pasir, dan pernafasan dari pendekatan behavioral, konselor juga tidak banyak melakukan komunikasi verbal. Dalam pendekatan eksistensial, konselor pasti mengenal teknik saat teduh atau silentium, meditasi, kontemplasi, dan doa dalam hati atau doa tanpa kata-kata. Konselor juga tidak memerlukan komunikasi verbal secara intens. Jikalau demikian, saya tidak sepakat dengan kolega saya seorang dokter tersebut. Sudah barang tentu juga tidak sepakat dengan sebagian ahli dan praktisi lain yang memandang konseling sebagai terapi omong-omong. Bahkan saya tentu juga tidak sepakat kepada kolega konselor yang mengatakan bahwa konselingnya adalah terapi omong-omong. Menurut saya, meskipun mereka adalah konselor, mereka tidak mengenal konseling secara lengkap. Sayang mereka merendahkan makna konseling yang mereka layankan. Bagi saya, konseling bukan terapi omong-omong. Konseling jauh lebih luas, dalam, kaya, dan kompleks daripada omong-omong.